Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14, saya sendiri Andika Ramadan dan teman saya Siti Nurasana akan mempresentasikan materi tentang Otoritas Jasa Keuangan OJK. Pengertian pengawasan, salah satu dari fungsi manajemen adalah melakukan pengawasan selain dari perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan. Fungsi pengawasan dilakukan terhadap seluruh aktivitas perusahaan baik yang belum berjalan atau yang sedang berjalan atau yang telah berjalan. Pengawasan dilakukan terhadap sumber daya manusia, sistem yang dijalankan, proses keluaran serta sarana dan prasarananya. Tujuan tidak lain adalah agar target yang telah ditetapkan perusahaan akan tercapai. Tujuan lainnya adalah agar jangan sampai terjadi penyimpangan atas apa yang telah direncanakan sebelumnya. Seluruh kegiatan harus dijalankan di atas radar sehingga jika ada indikasi penyimpangan maka segera bisa dikendalikan ke arah yang sebenarnya. Secara umum bahwa tujuan dilakukannya pengelolaan dan pengawasan adalah agar aktivitas perusahaan berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat, baik proses, sistem, dan hasil yang dicapai. Agar jangan sampai terjadi penyimpangan, artinya keluar pengendalian dari yang telah direncanakan. Jika terjadi maka perlu diambil tindakan. Nilai mengurangi karyawan untuk melakukan penyimpangan dengan cara menjadikan seseorang bekerja dengan baik karena seseorang ada yang mengawasi aktivitasnya. Memudahkan pencegahan, artinya jika ada indikasi atau gelagat atau gejala akan ada penyimpangan, maka mudah untuk mengambil tindakan pencegahan tidak terjadi penyimpangan. Pengendalian biaya yaitu dengan pengelolaan dan pengamanan, maka biaya yang tidak perlu dapat mengurangi segala bentuk kebocoran sehingga terjadi efisiensi. Agar tujuan perusahaan tercapai, yaitu jika semua aktivitas perusahaan berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan, maka target yang akan dicapai misalnya laba perusahaan akan meningkat. Pesan Otoritas Jasa Keuangan. Visi Otoritas Jasa Keuangan OJK adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global, serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Artinya cita-cita OJK utamanya adalah menginginkan jasa keuangan yang dijalankan oleh lembaga keuangan yang mampu memberikan manfaat yang besar untuk kepentingan masyarakat. Misi yang diemban oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK adalah mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. 2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh berkelanjutan dan stabil. 3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Sedangkan tujuan Otoritas Jasa Keuangan, adapun fungsi, tugas, dan berwenang OJK adalah 1. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan OJK berfungsi mengatur sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Tugas Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan, yaitu 1. Perbankan, 2. Pasar modal, 3. Asuransi, 4. Dana pensiun, 5. Lembaga pembiayaan, 6. Pegadaian, 7. Lembaga penjaminan, 8. Lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, 9. Perusahaan pembiayaan untuk perumahan, 10. Penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan. Wewenang Otoritas Jasa Keuangan adalah A. Tugas pengaturan menetapkan peraturan pelaksanakan Undang-Undang OJK, peraturan undang di sektor jasa keuangan, peraturan undang-undang OJK, peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan. Kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK, peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu, peraturan mengenai tata cara pengelola statuter, struktur organisasi dan infrastruktur, serta peraturan mengenai cara pengenaian sanksi. B. Tugas pengawasan OJK menetapkan kebijakan operasional pengawasan, melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindak lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan,
penunjang dan pengelolaan penggunaan statuter, memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan atau pihak lain, mengatur sanksi administratif terhadap peraturan yang mengatur peraturan undang-undangan di sektor jasa keuangan, masuk kewenangan perizinan kepada lembaga jasa keuangan. Arti penting otoritas jasa keuangan. 1. Bagi masyarakat tentunya dengan adanya OJK akan memberikan perlindungan dan rasa aman atas investasi atau transaksi yang dijalankan lewat lembaga jasa keuangan. 2. Bagi pemerintah adalah akan memberikan keuntungan bagi masyarakat dan perolehan pendapat dari perusahaan berupa pajak atau penyediaan barang dan jasa yang berkualitas baik. 3. Sedangkan bagi dunia usaha dengan adanya OJK maka pengelolaan semakin baik dan perusahaan yang dijalankan semakin sehat dan lancar, yang pada akhirnya akan memperoleh keuntungan yang berlipat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen dan bebas dari pihak lain, yang mempunyai fungsi tugas dan berwenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan yang dimaksud dalam undang-undang. Ini sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, pengawasan yang dilakukan terhadap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dilakukan oleh dua lembaga yang ditunjuk pemerintah, yaitu 1. Lembaga Keuangan Bank Perbankan dilakukan oleh Bank Indonesia, artinya semua aktivitas perbankan yang dilakukan oleh Bank Indonesia termasuk dalam hal memberi izin menindak atau membubarkan bank. 2. Lembaga keuangan bukan bank seperti pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya kegiatannya diawasi oleh Kementerian Keuangan. BI dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Bapepam LK. Perubahan 1. Tanggal 31 Desember 2012. Fungsi dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan non-bank seperti pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya diawasi oleh OJK. 2. Tanggal 31 Desember 2013 peralihan yang sama dilakukan untuk pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan dari BI ke OJK. Dasar pembentukan OJK. Dalam pembentukan Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah suatu bentuk unifikasi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, di mana kewenangan pengaturan dan pengawasan dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Bapepam. Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan 3 landasan, yaitu landasan filosofis mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh dengan stabil dan berkelanjutan, menciptakan kesempatan kerja yang luas dan seimbang di semua. 2. Landasan yuridis. A. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. B. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi undang-undang. 3. Landasan sosiologis. A. Globalisasi dalam sistem keuangan dan kemajuan teknologi dan informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan. B. Adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan di berbagai subsektor keuangan konglomerasi menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antar lembaga jasa keuangan di dalam sistem keuangan. C. Banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan yang termasuk tindakan moral hajar, belum optimal perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan. Ruang lingkup pengaturan. Seperti diuraikan sebelumnya, bahwa Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada membaca ketentuan tentang organisasi dan tata kelola dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan.
Pengecualian Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK terhadap yang pertama, jenis-jenis produk jasa keuangan. Yang kedua, mencakup dan batas-batas kegiatan lembaga keuangan. Dan yang ketiga, tingkat kesehatan dan pengaturan prudensial. Yang keempat, ketentuan tentang jasa penunjang sektor jasa keuangan dan lain sebagainya yang menyangkut transaksi jasa keuangan diatur oleh undang-undangnya tersendiri. Sedangkan status kelembagaan otoritas jasa keuangan adalah pengawasan sektor jasa keuangan. Yang kedua, independen. Yang ketiga, berkedudukan di ibu kota negara. Dan keempat, berkantor di dalam dan luar negeri. Struktur organisasi OJK. Setiap organisasi pasti sudah dilengkapi dengan struktur organisasi di dalamnya. Seperti diketahui bahwa organisasi merupakan tempat atau wadah untuk melaksanakan kegiatan. Sedangkan struktur organisasi merupakan bagan atau komponen yang ada dalam suatu organisasi. Tiap memiliki komponen, tugas, tanggung jawab, dan wewenang masing-masing. Struktur organisasi terdiri atas Dewan Komisioner OJK dan yang kedua pelaksanaan kegiatan operasional. Nilai strategis OJK. OJK sebagai lembaga yang dibentuk oleh pemerintah memiliki tugas yang sangat mulia. Kehadiran OJK yang membandingkan semua kepentingan dengan perekonomian negara secara luas dan kemakmuran masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, segala sepak terjang OJK sangat didukung oleh berbagai pihak di tanah air. Posisi OJK dalam memajukan perekonomian negara dan meningkatkan kemakmuran masyarakat Indonesia sangatlah strategis. OJK memiliki senjata yang ampuh untuk membina, menegakkan, dan mengambil tindakan atas tugas dan berwenang yang telah diberikan kepadanya. Adapun nilai strategis otoritas jasa keuangan adalah integrasi, profesionalisme, sinergi, inklusif, visioner. Perlindungan konsumen dan masyarakat. Perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat. Bentuk perlindungan adalah meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat. Yang kedua, OJK juga memberikan peringatan kepada perusahaan yang menyimpang agar segera memperbaikinya. Kemudian, memberikan informasi kepada masyarakat tentang aktivitas perusahaan yang dapat merugikan masyarakat. Dan yang ketiga, kehadiran OJK benar-benar dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat, sehingga masyarakat merasa aman. Kehadiran OJK mampu kerugian yang diderita masyarakat akibat perbuatan nakal lembaga keuangan. Hanya masyarakat yang juga melayani lebih hati-hati dalam melakukan bisnis, mengungkapkan rambu-rambu dengan jelas sebelum melakukan kegiatan usaha, terutama di bidang bisnis jasa keuangan. Anggaran dan akuntabilitas pelaksanaan tugas. Suatu lembaga untuk menjalankan aktivitasnya dibutuhkan sejumlah dana agar lembaga tersebut dapat berjalan dengan baik-baik saja. Sumber dana atau anggaran OJK berasal dari APBN dan atau pemungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Yang ketiga, dan sebagai bentuk akuntabilitas, dalam melaksanakan tugas OJK wajib menyusun laporan yang terdiri atas laporan kegiatan berkala kepada Presiden dan DPR. Selain laporan kegiatan, OJK juga diwajibkan menyusun laporan kegiatan tahunan yang diaudit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK atau kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh BPK. Hubungan kelembagaan didasarkan atas kesadaran bahwa sektor jasa keuangan merupakan suatu sistem yang kompleks, tidak hanya karena adanya beberapa otoritas yang terkait, namun juga merupakan bagian dari suatu sistem keuangan. Maka dalam Undang-Undang OJK diatur dasar hukum bagi protokol koordinasi dan kerjasama, baik antar lembaga di dalam negeri, misalnya BI dan Lembaga Penjaminan Simpanan atau LPS, atau luar negeri, yang didasarkan pada prinsip timbal balik yang seimbang.
penyidikan dan pemindanaan. Penyidikan dan pemindanaan selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia atau Polri, penyidikan juga dilakukan oleh penjabat pegawai negeri sipil tertentu yang tugas dan tanggung jawabnya termasuk pengawasan sektor jasa keuangan di lingkungan OJK. Ketentuan pidana di dalam Undang-Undang OJK meliputi yang pertama, pembuatan terhadap kerahasiaan informasi yang subjeknya adalah setiap orang, perseorangan atau korporasi. Yang kedua, pembuatan yang mengatur kewenangan OJK dalam perlindungan konsumen. Dan yang ketiga, pembuatan dalam hal tidak mengabaikan perintah tertulis dari OJK. Kegiatan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengaturan dan pengawasan OJK memiliki tugas-tugas tertentu. Di samping itu, dalam kegiatan OJK juga memiliki berwenang. Berikut ini tugas OJK melaksanakan di bidang pengaturan dan pengawasan. Yang pertama, kegiatan keuangan di sektor perbankan. Yang kedua, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Dan yang ketiga, kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Untuk melaksanakan tata tertib dan pengawasan di sektor perbankan tersebut, OJK mempunyai kewenangan A. Pengaturan dan pengawasan kelembagaan bank yang meliputi yang pertama, perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan, dan sumber daya manusia atau merger, akuisisi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank. Yang kedua, kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa. Yang B. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, resiko kecukupan modal minimum, batas maksimum, pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank. Yang ketiga adalah laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank. Dan yang keempat ada sistem informasi debitur. Yang kelima pengujian kredit. Dan yang keenam ada standar akuntansi bank. C. Pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank meliputi manajemen risiko, tata kelolaan bank, prinsip mengenai nasabah, dan anti pencucian uang, pencegahan pembiayaan terorisme, dan kejahatan perbankan. D. Pemeriksaan bank, tugas pengaturan, dan tugas pengawasan. Beberapa tindakan OJK. Beberapa tindakan Otoritas Jasa Keuangan sejak berdiri. Otoritas Jasa Keuangan sudah melakukan beberapa tugas yang memberikan dampak cukup signifikan bagi masyarakat. Tindakan yang dilakukan dalam rangka imbauan peringatan, membekukan kegiatan, mencabut izin usaha suatu lembaga keuangan. Berikut ini sebagian kegiatan tindakan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan selama tahun 2013 dan 2014. Tanggal 10 Maret 2014, Otoritas Jasa Keuangan membekukan kegiatan usaha perusahaan modal Ventura atas nama PT Ventura Oversize Capital. Pembekuan kegiatan tersebut berdasarkan tidak terpenuhinya ketentuan pasal 42 ayat 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 PMK 010/2012 tentang perusahaan modal Ventura. Tanggal 25 Februari 2014, Otoritas Jasa Keuangan melalui keputusan Dewan Komisioner OJK nomor Kap 3 NB 15 2014 menetapkan pencabutan izin usaha unit syariah PT Asuransi Tokio Marine Indonesia. Dengan dicabutkan izin usaha tersebut, unit syariah PT Asuransi Tokio Marine Indonesia dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang asuransi kegiatan dengan prinsip syariah. Tanggal 14 Februari 2014, Otoritas Jasa Keuangan membekukan kegiatan usaha
perusahaan pembiayaan atas nama PT Tata International Multifinance. Pembekuan kegiatan tersebut berdasarkan tindak terpenuhinya ketentuan pasal 28 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 PMK 012/2006 tentang perusahaan pembiayaan. Tanggal 29 Januari 2014, Otoritas Jasa Keuangan memberikan peringatan kepada seluruh direksi dan pengurus industri keuangan non-bank akan adanya oknum-oknum yang meminta sumbangan dengan mengatasnamakan Kepala Eksekutif Pengawasan IKNB OJK. Peringatan ini disampaikan secara resmi melalui Surat Edaran NSF 1D05/2014 terlampir dalam bentuk PDF. Tanggal 29 Januari 2014, OJK membekukan kegiatan usaha PT Cahya Gold Prasetya Finance sebagai perusahaan pembiayaan. Pembekuan dilakukan berdasarkan surat bernomor S367 NB2 2013 pada tanggal 30 Desember 2013. Kode etik OJK. Kode etik OJK adalah norma dan asas mengenai kepatutan dan kepantasan yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh keseluruhan anggota Dewan Komisioner, pejabat, dan pegawai OJK dalam melaksanakan tugas. Komite etik adalah organ pendukung Dewan Komisioner yang bertugas mengawasi kepatuhan Dewan Komisioner, pejabat, dan pegawai OJK terhadap kode etik. Nilai dasar kode etik OJK ini dicerminkan dalam perilaku yang sesuai dengan nilai strategis organisasi OJK, yakni integritas, profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, sinergi, dan kesetaraan. OJKpedia dibuat dengan tujuan menjadi kamus otoritas jasa keuangan yang menyediakan uraian ratusan istilah informasi yang disusun sesuai abjad yang berkaitan dengan dunia perbankan dan keuangan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.